Salam, Bapak Ibu dan saudara-saudara serta para pemirsa. Kami ucapkan selamat beribadah pada Minggu tanggal 20 hari ini. Dan kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Ibadah Minggu tanggal 20 Desember 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sandi Hadi Wijaya. Perlu diketahui Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa ibadah saat ini kita masih menggunakan liturgi khusus karena situasi COVID-19 ini. Kami Majelis Jemaat mohon maaf dan Bapak Ibu kiranya bisa mengikuti serta bisa mendukung di dalam setiap kita mengadakan ibadah khusus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kami Majelis Jemaat sekali lagi mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Baiklah, ibadah pagi hari ini segera kita mulai. Saudara-saudara, kami undang untuk berdiri bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Pasamuan Jawi nomor 31 ayat 1 dan 2, Suawi Prosuci Nyawiji. Suawi prosuci nyawiji tunggal ati sami ngabekti manuci ring Gusti ajri lan welang sedih lan kasangsaran kinal tos kabekjan si pangeran. Dan sangi tungo anggung kang murpeng rat itu mujizat lan kunging siramat dupering berkah sing swargi tansah tumrap ngantosaken manan nyenaken semblah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku. Mari kita bersama-sama persiapkan hati, pikiran, serta jiwa kita masuk di dalam ibadah kita di Minggu pagi hari ini, Minggu Advent yang keempat. Mari kita takbiskan ibadah kita di dalam pengakuan yang demikian. Saat teduh bagi kita semua. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur,
ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya dengan penuh sukacita. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita masuki minggu Advent yang keempat. Mari kita bersama-sama senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena karya dan berkat-Nya senantiasa merangkul kehidupan kita. Mari ibadah ini kita hayati dengan tema yang telah dipersiapkan oleh Majelis Agung Gereja Kristen Jewetan, yaitu setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Sang Kristus. Mari tema ini kita bersama-sama respon dengan kita bernyanyi melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 124, baitnya yang pertama, Kulo sestu nderek Gusti. Kulo sestu nderek Gusti, kang jumeneng panutan, tetep setya tukeng janji dan wike karibetan dunyawaku jog kuatin Gusti dan yewa kingsin tutpuri yo selaminyo ing satindae Gusti. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di pagi ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk kembali menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dalam penyerahan diri ini mari kita landasi dengan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40, yang demikianlah kesaksian firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari di kesempatan yang indah ini kita datang ke hadirat Tuhan, mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita di dalam setiap doa kita. Mari kita wujudkan doa penyerahan diri ini di dalam kita memuji, bernyanyi melalui Kidung Pasamuan Jawi 61 bait 1 dan 2. Saestu keduwung. Saestu keduwung kula dene kirang setya kadhawuhan kinen tresna Allah
nyuwun suci. Sestu sangun lohong helu ing dosa mung mujo sing sembing driya Aduh Gusti nyuwun suci. Ketika setiap pribadi dan hati bersama-sama mengakui dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan segala kesalahan dan pelanggaran setiap yang kita lakukan, Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita sembah di dalam pribadi Sang Kristus Yesus yang senantiasa memberikan jaminan pengampunan, penebusan untuk dosa dan pelanggaran kita. Mari kita bersama-sama menghayati berita anugerah yang terambil di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14 yang demikian firman-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sambut berita anugerah ini dengan kita bersama-sama memuji dari Kidung Pasamuan Jawi 84 bait 1 dan 3. Moro wong dosa, wong cilaka mar'a. Semoyo yo marko witan ngerti praptaning pati Gusti ngantyo mring tupatiro rono siramatnya Jaya
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki pelayan firman pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Sebelum kita membaca, marilah tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, segala syukur kami ucapkan kepadamu. Pagi hari ini Engkau perbolehkan kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Roh Kudus-Mu menuntun kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Demikian juga pelayan firman-Mu yang pada pagi hari ini dilayani oleh Pak Pendeta Sandi Hatijaya. Kiranya berkat-Mu selalu menuntun di dalam pelaksanaan pemberitaan firman pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Gusti angandika kula mirengaken, Gusti angandika kula ngestakaken. Demikian firman Tuhan disaksikan dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kami selaku Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawetan Pasamuan Situbondo selalu berdoa untuk Bapak Ibu, Saudara, para pemirsa dimanapun panjenengan berada, senantiasa hidup panjenengan selalu dalam rengkuhan, penyertaan dan berkat kasih Tuhan. Kita senantiasa harus bersyukur, kita senantiasa harus tetap semangat untuk terus berjuang menghadapi tantangan, menghadapi setiap pergumulan saat ini, terkhususnya di tengah-tengah dampak pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan ujung pandemi ini akan selesai. Tetapi percayalah, tangan Tuhan pasti berkarya untuk kita semua, menolong dan menopang. Mari dengan sungguh-sungguh kita menyandarkan, kita berpengharapan penuh kepada Tuhan. Bila mungkin di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara ada peristiwa yang menyakitkan, ada duka yang terjadi, mari kita melihat bukan dari kacamata manusia, tetapi dari kacamata iman. Karena kasih Kristus senantiasa memberikan damai sejahtera. Kami berdoa untuk panjenengan semua, kiranya penghiburan, kekuatan senantiasa hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Jemaat Tuhan yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini kebanyakan terjadi berbagai macam hal yang tidak dapat kita duga, tidak dapat kita pastikan, atau tidak dapat sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Kadang berdasarkan pengalaman kita merasa pasti bisa menghadapi, kita pasti berhasil melewati. Banyak sejak pandemi COVID-19 terjadi di awal tahun untuk Indonesia, di awal tahun 2020, kira-kira ada di bulan 2 Februari Maret. Banyak orang yang memiliki semangat, kita pasti bisa, kita pasti berhasil, kita pasti mampu melewati semua penderitaan ini, bahkan dampak pandemi COVID-19. Namun kenyataannya berbeda. Dan banyak ketika saat ini mulai pribadi, jiwa-jiwa mulai putus asa, mulai merasa tidak ada kepastian kapan COVID ini selesai. Bahkan rasanya sudah buntu, tidak ada jalan lain. Semakin hari semakin banyak yang terpapar. Bahkan semakin hari semakin banyak juga yang mengalami penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi di balik semuanya itu, mari kita bersama-sama merengkuh, kita bersama-sama memohon, karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan kemampuan kita. Kita senantiasa datang, kita senantiasa berseru kepadanya. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Semua bisa Tuhan lakukan ketika kita semua berseru kepadanya dan percaya, yakin bahwa Tuhan mampu melawat semua orang, bahkan seluruh dunia ini, dengan kuat kuasa yang Dia miliki. Tidak ada yang mustahil. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Bagaimana Allah mengiring manusia, umat pilihannya, dari
tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan karya terbesar. Namun mari kita belajar dari pribadi yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Memang Tuhan tidak bisa kita pikirkan rancangan dan rencananya seperti apa. Tetapi mari kita percaya kepada Dia, bahwa Dia adalah Sang Pemberi jalan. Maria buktinya, ketika Dia dalam posisi masih perawan, belum bersuami karena masih bertunangan dengan Yusuf, akan bertunangan, Maria berjumpa dengan utusan Tuhan, yaitu Gabriel. Gabriel menyapa kepada Maria. Dan ketika Maria mendengar sapaan Gabriel, Gabriel menyampaikan kabar yang sungguh mengejutkan, di luar dugaan nalar manusia. Karena pada saat itu juga difirmankan kepada Maria, karena Maria akan mengandung anak laki-laki. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, belum bersuami dia lalu diberi kabar mengandung, hamil. Tentu saja ini adalah sesuatu aib yang besar yang akan diterima oleh Maria dan juga keluarganya. Bapak, Ibu, Saudaraku, bukan hal yang mudah pada zaman Tuhan Yesus hamil tanpa suami. Mungkin kalau saat ini di zaman modern ini lumrah, tetapi di zaman dahulu ini aib yang sangat-sangat buruk. Karena apa? Baik Maria maupun keluarganya akan dikucilkan, akan disingkirkan, bahkan bisa dihukum mati. Wah, beban yang sangat berat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria? Memang Maria sempat syok, sempat spontan mengatakan pembelaan. Coba panjenengan bisa membaca di ayatnya yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Bapak, Ibu, dan Saudara, memang ini bentuknya pertanyaan. Tetapi pertanyaan ini adalah protes kepada malaikat Gabriel. Protes karena dia belum resmi bersuami dengan tunangannya, tetapi sudah mengandung. Hal ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, sangatlah berat bagi Maria pada saat itu. Namun, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehendak Allah yang berinisiatif untuk menyapa dan menyentuh manusia, tidak lain dengan jalan kelahiran Sang Firman di tengah-tengah dunia ini. Ketika malaikat Tuhan mengatakan di ayatnya yang ke-35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan apa yang menjadi perkataan Maria ada di ayatnya yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, respon Maria yang pertama, dia mempersoalkan peristiwa yang akan dia hadapi. Tetapi ketika Gabriel menyampaikan bahwa kabar itu bukan kabar semata, ada kabar bohong, karena kabar kelahiran yang dikandung oleh Maria adalah kuasa Tuhan. Maria sangat percaya. Dia meletakkan hidupnya kepada Tuhan dengan kata, aku adalah hambamu
Aku adalah hamba Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan bahwa tidak lain, hidupku ini Tuhan adalah milikmu. Dan kata yang sangat luar biasa, jadilah padaku menurut perkataan itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Maria adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Maria menyadari Tuhan tidak akan menghantamkan umatnya kepada penderitaan yang melebihi beban kekuatannya. Karena Tuhan tahu siapa diri kita pribadi lepas pribadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Advent yang keempat yang pada saat ini kita hidupi senantiasa mengajar kita memiliki hati terbuka. Kita mempersiapkan kedatangan Tuhan di dalam konteks Natal. Juga penantian kita di dalam hadirnya Tuhan yang kedua dalam kehidupan kita. Mari kita belajar seperti Maria, menerima segala peristiwa yang kita hadapi saat ini. Entah itu COVID-19 yang saat ini belum tahu kabarnya bagaimana ujungnya. Mungkin juga pergumulan keluarga, peristiwa-peristiwa kesehatan kita, anak-anak kita dan sebagainya. Mari kita membuka hati kita bahwa Tuhan berencana untuk melakukan karya-karya besar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita datang kepadanya seperti Maria. Dia mengatakan, aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Sungguh sangat luar biasa. Mari kita serahkan tubuh kehidupan kita untuk menjadi pion-pion Tuhan di dalam mewujud nyatakan karya Kristus. Mari kita juga belajar untuk setia, belajar untuk meletakkan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat menanti datangnya Tuhan di dalam konteks Natal dan juga menanti hadirnya Sang Kristus yang kedua dalam kehidupan kita. Senantiasa menata kehidupan kita untuk lebih baik lagi. Kiranya Tuhan memberkati, menopang dan menolong kita semua. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan Bapak Ibu duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat nanti kita akan ungkapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan puji dan syukur serta hormat kepada-Mu ya Tuhan Allah semesta. Tuhan yang kami muliakan, yang kami sembah di dalam firman-Mu yang hidup, yaitu Sang Kristus Yesus. Di dalam penyertaan Roh Kudus, Tuhan membimbing, menguatkan, dan memampukan kami, umat-Mu, untuk melewati, untuk berjalan di dalam setiap ziarah iman kami di dunia ini. Kami bersyukur bila pagi hari ini Tuhan, di minggu pagi ini kami boleh membangun persekutuan kami, peribadahan kami dengan media online yang kami lakukan di rumah kami masing-masing dengan segala keterbatasan kami semua. Tapi kami yakini ya Tuhan, dengan apa yang kami alami ini, kami semakin dibangun, kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan iman kami untuk selalu bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan. Bila saat ini dalam ibadah kami boleh merasakan sentuhan sapaan Tuhan, Tuhan boleh menyegarkan kami, Tuhan boleh mengingatkan kami, membuka hati, pikiran, serta jiwa, serta mengajar kami untuk selalu mempersiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh, terkhususnya di dalam penantian kami kedatangan Tuhan dalam konteks Natal dan juga kedatangan Tuhan yang kedua di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami ingin belajar seperti Maria yang mampu menyerahkan hidupnya, Maria yang tulus, Maria yang setia, percaya bahwa apa yang dilakukan Tuhan kepada umatnya adalah anugerah, sukacita, kebaikan. Ajarlah kami memiliki iman yang tangguh, ajarlah kami memiliki iman yang selalu bersandar dan condong kepada kehendak Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa memancarkan karya-karya Kristus dalam setiap perilaku hidup kami. Kiranya Tuhan Roh Kudus menopang dan menolong kami semua, memampukan kami menghidupi firman ini, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang mampu menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang Maha Kasih, bila kesempatan ini kami juga membawa syafaat kami, membawa setiap harapan kami, terkhususnya untuk keberadaan negeri dan bangsa kami. Tuhan, Engkau tahu situasi yang dialami negeri ini, baik bencana alam, banjir, tanah longsor, erupsi Gunung Merapi, kekeringan, bahkan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Mari ya Tuhan, kami mohon rahmat-Mu, kami mohon perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh terhindar dari peristiwa-peristiwa alam ini. Kami pun dapat berusaha untuk kembali memperhatikan lingkungan di sekitar kami, sehingga keberadaan kami hidup di bangsa dan negeri ini boleh berlangsung dengan baik. Juga kami berdoa untuk keberadaan bangsa kami dan juga seluruh dunia. Bila saat ini kami semua, seluruh umat manusia, sedang berhadapan langsung dengan ganasnya virus COVID-19. Banyak jiwa yang harus mengalami penderitaan,
Banyak jiwa, banyak pribadi yang harus terhilang, meninggal karena ganasnya virus ini. Mari ya Tuhan, biarlah tangan-Mu yang tak kelihatan itu memberikan pertolongan, sehingga kami segera dapat melewati dan pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari kami, dan kami dapat hidup dengan normal, kembali hidup dengan tidak ada dibayang-bayangi rasa takut, khawatir, dan gelisah. Ya Tuhan, kami percaya kepada setiap saudara-saudara kami, mereka yang ada di barisan terdepan, di dalam terus mengupayakan putusnya mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Para tim medis, para peneliti, para relawan, lembaga masyarakat, mereka yang terus-menerus berjuang. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, kemampuan, sehingga melalui mereka Tuhan berkarya. Kami pun boleh senantiasa mendapatkan berkat Tuhan. Kami juga menyerahkan pemimpin pemerintahan kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai di dalam terus menjalankan roda pemerintahan. Terlebih di dalam mereka senantiasa mengambil keputusan kebijakan, kiranya hanyalah sesuai dengan kehendak dan rahmat Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, dimanapun gereja berada. Mampukan setiap gereja-gereja-Mu ini boleh menjadi sarana untuk pewartaan kabar kebenaran, kabar kebaikan melalui setiap tugas pelayanan dan kegiatan yang dilakukan. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Jayawetan, baik dari lingkup majelis agung, majelis daerah, majelis jemaatnya. Tuhan berkati, Tuhan topang dan Tuhan tolong setiap pelayanan yang dilakukan, bahkan program-program kegiatan yang senantiasa dilaksanakan. Kiranya ini boleh menjadi upaya bagi kami untuk membentuk, mendewasakan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami serahkan para pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Kiranya rahmat, hikmat, pertolongan Tuhan menyertai setiap pelayan gerejawi, sehingga mampu menjadi pelayan yang baik, menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang mampu mewartakan kabar kebenaran, kebaikan menurut kehendak dan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat Situbondo di dalam kegiatan-kegiatan yang hendak kami lakukan. Persiapan kami di dalam peribadahan Natal, baptisan, dan tahun baru. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan topang, dan Tuhan tolong kami semua, sehingga kami dapat menjalankan peribadahan ini dengan baik, bahkan dalam perlindungan kesehatan dari Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan semua program kegiatan kami ini di dalam rengkuhan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keberadaan setiap umat Tuhan, keberadaan saudara-saudara kami yang pada saat ini bergabung, beribadah, membangun persekutuan, bahkan berdoa, memohon campur tangan Tuhan, mengurapi setiap keberadaan saudara-saudara kami. Bagi mereka yang sakit, mereka yang di dalam proses pemulihan, kepada saudara-saudara kami, setiap keluarga-keluarga yang mendambakan kebersamaan, keharmonisan, juga kepada keluarga yang mendambakan buah hati, setiap ibu yang sedang hamil, pribadi-pribadi saudara-saudara kami yang mendambakan pekerjaan dan pasangan hidup, anak-anak kami yang belajar, yang bekerja dimanapun mereka berada, juga para orang tua di dalam mendampingi masa pertumbuhan para putra putri mereka, dan juga para adiyuswa, janda, duda, yatim piatu. Setiap pribadi hari ini yang bersujud di hadapan Tuhan,
memohon rahmat Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, menopang, menolong, menyegarkan, menguatkan, memulihkan, menghibur setiap pribadi saudara-saudara kami masing-masing di dalam setiap pergumulannya. Ajarlah kami untuk semakin mengenal Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga teringat akan beberapa saudara kami yang pada minggu-minggu ini mereka berulang tahun. Kepada saudari Christine Firanda Setia Putri, Ibu Natalia Tri Kristiana, saudari Natania Putri Wulandari, juga kepada Bapak Hartoyo Setiawan dan Ibu Mustika Edi Cahyani, mereka yang dalam minggu-minggu ini berulang tahun Tuhan, yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Kiranya rahmat, hikmat, pertolongan Tuhan, kebijaksanaan senantiasa tercurah melingkupi kesukacitaan mereka di dalam pertambahan usia kelahiran maupun perkawinan saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan, di dalam kebahagiaan ini Tuhan semakin memampukan mereka untuk terus membangun keintiman, membangun harapan mereka kepada Tuhan. Kiranya juga Tuhan memperlengkapi mereka dengan damai sejahtera-Mu, dan sehingga mereka mampu menyerahkan kehidupan mereka menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Bila di dalam kami membangun peribadahan ini, bahkan setiap doa kami ada ketidaksempurnaan, kami semua menyerahkan dan kami berharap Tuhan menyempurnakan dan mengampuni kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah pengharapan kami. Semua kami letakkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bersama-sama mari kita mempersembahkan persembahan. Namun sebelum kita menyerahkan persembahan ini, firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukurlah sebab namamu baik. Mazmur 54 ayat 8. Persembahan ini diiringi dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 154 ayat 1 dan 2. Namun sebelumnya persembahan ini bisa dimasukkan dalam amplop dan diserahkan kepada majelis terdekat atau pada bendahara, jemaat, dan Bapak Pendeta Sandi Hatiwijaya di gereja. Dan bagi para pemirsa di luar kota Situbondo yang akan mempersembahkan persembahan, bisa menyerahkan persembahan melalui rekening yang tertulis di bawah ini. Baiklah, mari kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Pasamuan Jawi nomor 154 ayat 1 dan 2. Adrenging tias kula. Maturken panuwun Gusti,
patuko ngasihi kula kagungan bung punika Gusti pisungsung kula sawetahing kesah jiwa lan raga wit kula tandarpe bondo lan kang lagi sinaos Gusti Tresno patuko Gusti kula kagungan patuko rimati bung punika Gusti pisungsung kula sawetahing kesah jiwa lan raga wit kula tandarpe bondo kang sinaos Gusti bung panika Gusti panyuwun kula mugi katampiya atur kawula ringkesang kawula kagem patuko pirantos sapolo. Baiklah, persembahan ini kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan telah menyertai dan memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami percaya Tuhan masih melindungi dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama belajar untuk mempersembahkan persembahan bagi-Mu ya Tuhan. Persembahan yang telah kami kumpulkan, kami serahkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Sucikanlah ya Tuhan persembahan kami ini, sehingga persembahan ini dapat kami pakai di dalam pelayanan kami, khususnya di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Situbondo. Berkatilah ya Tuhan saudara-saudara kami yang telah mempersembahkan persembahan ini, baik kami yang ada di Jemaat Situbondo maupun yang ada di luar kota. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami ini dan berkatilah kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan undur dalam ibadah ini. Kiranya Engkau telah menyertai dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari ibadah kita. Kita kembali dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita dan keluarga kita dengan tetap setia dan sungguh-sungguh dan serta damai sejahtera, bersukacita dalam setiap hal yang kita lakukan. Mari kita hidupi kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama menyerahkan percaya, setia kepada Tuhan. Karena Tuhan mempersiapkan karya-karya yang indah di hadapan Bapak Ibu Saudara. Mari kita akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi Kidung Pasamuan Jawi nomor 438, baitnya yang pertama. Gusti Paduka ngirit lampah kula. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.